Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Afifah Humaira, Yulivia Tiffany, Sari Fitri, Robiatul Adawiyah Lubis, Anjali Awanaya Al-Fatihah, dan Hami Faliha ingin membahas sedikit mengenai penyakit kolera dan kaitannya dengan matematika. Sebelumnya, apakah kamu sudah tahu apa sih itu penyakit kolera? Penyakit kolera merupakan infeksi akut yang disebabkan oleh bakteri serius yang bernama Vibrio cholerae yang menyerang usus kecil. Akibatnya, pengidap akan mengalami diare parah berupa cairan seperti air cucian beras dan muntah. Kondisi ini diakibatkan oleh kurangnya cairan tubuh yang menyebabkan dehidrasi. Jika kondisi ini tidak segera ditangani, pengidap akan mengalami kejang otot, penurunan produksi air seni, gangguan kesadaran, bahkan menyebabkan gagal ginjal. Namun, tidak semua pengidap mengalami gejala ini. Hanya 10% dari keseluruhan pengidap mengalami gejala ini. Beberapa gejala lain kondisi ini antara lain, mual dan muntah dapat terjadi pada tahap awal terinfeksi, pengidap kolera tampak pucat, dehidrasi terjadi akibat tubuh kehilangan cairan, kram perut terjadi akibat hilangnya kadar sodium, klorida, dan potasium akibat diare yang berkepanjangan. Bakteri kolera dapat ditularkan melalui makanan atau minuman. Ketika makanan yang kamu konsumsi tercemar bakteri penyebab kolera, hal ini memudahkan bakteri kolera untuk menyerang kamu. Perhatikan penggunaan air yang digunakan untuk mencuci buah atau sayuran. Bakteri kolera dapat menyebar melalui air yang terkontaminasi bakteri kolera. Hal ini bisa menyebabkan seseorang mengalami penyakit kolera. Sanitasi yang buruk dan lingkungan yang padat juga bisa menjadi tempat penularan bakteri kolera. Orang yang terjangkit bakteri kolera bisa menularkan penyakit melalui tinja yang mengandung bakteri. Bakteri kolera bisa berkembang biak dengan subur jika persediaan air dan makanan terkontaminasi dengan tinja tersebut. Bakteri kolera bisa bertahan pada air dalam jangka waktu yang cukup lama. Penggunaan toilet umum yang kebersihannya tidak terjaga dapat menjadi lokasi penularan dan penyebaran bakteri kolera. Sebaiknya selalu menjaga kebersihan diri setelah menggunakan toilet. Jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun antiseptik. Data mengenai penyakit kolera dapat dilihat sebagai berikut. Cara pengobatan kolera. Yang pertama yaitu rehidrasi. Tujuan rehidrasi adalah untuk mengganti cairan dan elektrolit yang hilang akibat diare berlebihan. Rehidrasi dapat dilakukan dengan mengonsumsi banyak air atau cairan rehidrasi oral atau pengganti elektrolit. Terapi rehidrasi dilakukan sesuai dengan tingkat dehidrasi. Yang kedua, pemberian infus. Pada kasus kolera yang lebih parah, cairan infus dapat diberikan untuk mengganti hilangnya cairan dengan cepat. Dan yang ketiga, pemberian antibiotik. Nah, beberapa antibiotik dapat menghambat pertumbuhan bakteri sehingga bisa mengurangi diare akibat kolera dan memperpendek jangka waktu diare pada kolera yang parah. Dan yang keempat, konsumsi suplemen zinc atau zinc. Nah, di zinc ini dapat digunakan untuk mengurangi dan mempersingkat durasi diare akibat kolera, terutama untuk anak-anak. Cara mencegah kolera, yaitu yang pertama, berhati-hatilah dengan makanan dan minuman yang akan kita konsumsi. Yang kedua, meningkatkan higienis di rumah dan lingkungan baik perseorangan seperti mencuci tangan sebelum makan. Dan yang ketiga, minum air yang sudah direbus terlebih dahulu. Dan yang keempat, menjaga kebersihan di lingkungan sekitar seperti tidak buang air besar sembarangan dan menutup makan sajian dengan tudung. Nah, vaksin kini sudah tersedia untuk mencegah kolera, tetapi vaksin ini tidak memberikan perlindungan 100%. Oleh karena itu, kembali lagi, hati-hatilah dengan makanan dan minuman yang dikonsumsi, karena makanan dan minuman yang akan dikonsumsi itu adalah faktor pencegah kolera yang sangat penting. Selanjutnya, bagaimanakah kaitan antara penyakit kolera dengan matematika? Dalam hal ini, matematika memiliki peran dalam memberikan gambaran tentang penyebaran penyakit kolera, yaitu dengan pemodelan matematika, di mana pemodelan matematika merupakan suatu proses untuk mempresentasikan permasalahan dunia nyata ke dalam bentuk pernyataan matematika, sehingga didapatlah pemahaman yang lebih tepat. Berikut asumsi-asumsi yang digunakan dalam pembentukan model matematika penyebaran penyakit kolera.
Selanjutnya, variabel yang digunakan dalam pembentukan model matematika penyebaran penyakit kolera. Selanjutnya, berikut parameter yang digunakan dalam pembentukan model matematika penyebaran penyakit kolera. Berdasarkan asumsi, variabel, dan parameter yang telah dibentuk, maka penyebaran penyakit kolera dapat digambarkan pada suatu diagram air seperti berikut. Sehingga didapatlah sistem persamaan diferensial sebagai berikut. Dari sistem persamaan diferensial tersebut dilakukanlah analisis sehingga didapatlah titik equilibrium. Titik equilibrium merupakan titik yang tidak berubah terhadap waktu. Di sini terdapat dua jenis titik equilibrium. Yang pertama yaitu titik equilibrium bebas penyakit. Merupakan suatu keadaan tidak adanya penyebaran penyakit menular dalam suatu populasi. Selanjutnya, titik equilibrium endemik artinya keadaan di mana terdapatnya sejumlah individu yang terinfeksi dalam suatu populasi. Setelah itu, dilihatlah kestabilan dari masing-masing titik equilibrium tersebut dengan mencari nilai eigennya menggunakan matriks Jacobian. Untuk titik equilibrium bebas penyakit, diperolehlah nilai eigen sebagai berikut. Berdasarkan nilai eigen yang telah didapat, maka titik equilibrium bebas penyakit bersifat stabil asimptotik karena semua bagian adalah nilai eigen matriks Jacobian bernilai negatif. Selanjutnya, untuk kestabilan titik endemik, berdasarkan matriks Jacobi, diperolehlah persamaan karakteristik sebagai berikut. Analisis kestabilan dapat dicari dengan menggunakan kriteria Rothaus, sehingga diperoleh A1 besar dari 0, A2 besar dari 0, A4 besar dari 0, A1 dikali A2 dikali A3 besar dari A3 kuadrat ditambah A1 kuadrat dikali A4. Mana syarat kestabilan Rothaus terpenuhi. Koefisien bernilai positif dan dengan kata lain nilai dari persamaan karakteristik bernilai negatif atau mempunyai bagian real negatif yang dapat disimpulkan bahwasanya titik tetap endemik stabil asimptotik. Selanjutnya, dicarilah bilangan reproduksi dasar dan diperoleh bilangan reproduksi dasar sebagai berikut, di mana bilangan reproduksi dasar ini digunakan sebagai ukuran untuk mengetahui apakah dalam suatu populasi terjadinya suatu endemik atau tidak. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa telah dilakukan pemodelan matematika dalam kasus penyakit kolera yang dipengaruhi oleh Vibrio cholerae di lingkungan akuatik. Kemudian, dilakukan analisis dari model matematika epidemi yang dibentuk untuk mengetahui penyebaran penyakit kolera dengan pengobatan, yaitu dengan menentukan titik keseimbangan atau titik tetap, matriks Jacobi, kestabilan titik tetap, dan bilangan reproduksi dasar dari model tersebut. Sehingga, dari hasil analisis tersebut dapat dijadikan sebagai patokan ataupun pedoman untuk mengatasi penyebaran penyakit kolera. Ingat, jagalah kebersihan di sekitar lingkungan kita supaya kolera tidak merajalela. Pahami gejala, pengobatan, dan pencegahannya. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kami. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.